Salam, merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Mudah-mudahan sehat semua ya. Ketemu lagi sama saya Erna Hoja di Turcalisius dan hari ini kita memasuki episode yang ke-9.2. Ini adalah episode lanjutan dari episode 9 kemarin ya. Kita bahas poin B-nya di kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita masuki bahasan, saya ingin kasih tahu nih ke teman-teman karena kayaknya dari selama episode 1 sampai 9 hari ini saya belum pernah ngasih tahu ya kenapa saya setiap ngisi kelas itu atau misalnya Nera Hoja atau Nailil Hoja itu suka nanya apa sih istilahnya nasal-senes gitu kan, suka ada tanya kabar dulu karena di Turki itu adalah satu kebiasaan kita mau ngapain aja ketika kita bertemu sama orang itu kita selalu ngasih sapaan terlebih dahulu. Jadi kayak nyapa aja, nanya kabar, nasal-senes gitu, nasal-sen, naber gitu, WhatsApp itu apa kabar. Even kalau orang misalnya mau marah-marah nih, saya mau marah-marah, saya mau komplain sama teman-teman, saya tuh bakal nanya kabar terlebih dahulu. Hey Ali, naber, nasılsın? Iya mesin, udah kan, udah ditanya. Nah baru dia komplain tuh, kamu kemarin ngapain datang ke sini? Nah gitu. Kamu kemarin gitu loh. Jadi kayak mau ngontrol orang aja, orang nanya kabar dulu. Itu di Turki tuh uniknya kayak gitu. Jadi jangan heran ketika nanti teman-teman punya kesempatan ke Turki, amin. Terus setiap saat aduh bosan banget gue tiap pagi ditanyain apa kabar udah tahu kelihatan sehat. Nah itu emang chit chatnya atau bahasa basinya ala Turki itu begitu gitu. Pokoknya itu baru sebagian kecil dari chit chatnya Turki yang kita pelajari, yang saya kasih tahu ke teman-teman. Nanti tuh di depan lebih banyak lagi chit chat dan basa-basa dan basi-basi lainnya yang akan kita pelajari. Oke ya, lanjut ke bahasan kita. PR yang saya kasih adalah ini. Perintahnya, ubahlah kata berikut dengan kepemilikan orang kedua atau sen. Itu udah ada contohnya. Nah, kita langsung masuk aja ke sini. Nomor 1, biasanya kalau kita bahas bareng-bareng itu kan saya ngisi bareng teman-teman ya. Jadi saya ketikin on the spot. Nah, yang ini mah udah saya ketik duluan karena biar tidak lama dan mempersingkat waktu. Yang udah punya jawaban boleh sambil disamain ya. Nomor 1, kita punya corap. Corap itu artinya apa? Corap itu artinya kaos kaki ya teman-teman. Jadi corap ketika bertemu dengan kepemilikan orang kedua itu nggak akan berubah jadi corapen, tapi akan berubah jadi coraben. Coraben. Coraben nerde. Coraben ne kadar. Kaos kaki kamu berapaan sih? Nah gitu. Terus kecap. Nah, kecap teman-teman kayaknya mungkin bisa menyimak ya. Minggu lalu itu saya kasih PR itu nulis kecapnya tanpa huruf T dan itu saya typo, mohon maaf. Jadi ini udah saya perbaiki. Yang sebetulnya ejaan yang benar itu adalah cat, ada C-nya, ada T-nya, kecap. Nah, kecap itu kalau misalnya dikasih akhiran sen itu akan berubah jadi apa? Kok Erna nulisnya kecapen bukan kecap? Kecaben. Ya, jadi teman-teman yang betul itu adalah kecapen. P-nya itu nggak berubah jadi B. Nah, jadi di Turki itu ada beberapa pengecualian ya huruf-huruf. Kayak masih ingat nggak ketika saya nulis ucunju di pertemuan yang sebelum-sebelumnya? Itu nggak jadi ujunju tapi ucunju gitu. Terus sut itu juga pengecualian. Nah, si ini juga kecap walaupun akhirannya P ketika bertemu dengan huruf vokal itu nggak jadi kecaben tapi kecapen. Coba kalau teman-teman membayangkan antara kecaben sama kecapen lebih gampang mana ngomongnya, lebih ringan kecapen kan. Nah jadi kita ingat-ingat pokoknya patokannya bahasa Turki itu adalah bahasa yang sangat memperhatikan harmonisasi. Jadi kayak ketika dibaca kedengarannya enak apa enggak gitu. Coraben, corapen. Corapen dengan coraben saya lebih butuh effort untuk bilang corapen daripada coraben gitu. Maka corab yang benar coraben gitu. Terus kalau kecap, kecapen yang benar bukan kecaben gitu. Terus kalau sebeb, sebeb ditambah en itu jadi sebebin. Nah ini normal ya, coraben sebebin itu normal. Pengecualiannya untuk kecap itu jadi kecapen, P-nya tetap. Ini nggak usah dihafal ya teman-teman. Nanti kita seiring berjalannya waktu, kalau teman-teman sering belajar intinya mah nanti juga bakal biasa gitu. Oke, lanjut ya yang nomor 2. Uch itu nggak akan jadi ujun ya, tapi dia tetap ucun. Uch
3. Nah, ini juga pengecualian. Amaj ketika ditambah an sen itu jadi amajen. Amaj itu artinya hedef nademek ya. Tujuan ya, tujuannya, motif lah gitu. Tujuannya teman-teman tuh apa? Jadi amajen ne, tujuan kamu apa? Gitu, amaj. Terus araj itu vehicle kalau dalam bahasa Inggris. Naonnya kendaraan, araj. Araj ketika bertemu dengan sen an itu jadi arajen, amajen. Pengecualiannya hanya di uj aja. Uj nggak akan jadi ujun karena ujun itu artinya beda lagi gitu. Jadi kalau yang di sini yang saya kasih contoh adalah uj untuk angka 3. Tapi kalau ujun itu artinya beda lagi gitu. Ujun itu artinya ujung. Ujun ditulisnya bukan pakai C ya, pakai J gini. Ujun itu artinya beda lagi. Artinya adalah ujung, di age gitu. Nomor 3 itu ada umut. Umut itu artinya adalah hope atau harapan. Umut ketika bertemu dengan sen kepemilikan kamu itu akan menjadi umudun neder. Harapan kamu apa? Itu. Kanat itu artinya wings atau sayap. Ketika bertemu dengan kepemilikan sen, kanaden. Bukan kanaten, tapi kanaden. Your wings gitu. Your wings. Tapi siapa yang mau ngobrol sayap kamu kemana itu ya, kecuali sesama ayam dengan ayam ngobrol. Kanaden, dia nanya kali ya. Nah, terus untuk 2 yang bawah itu ada saat sama sepet. Nomor 3 ya. Saat sama sepet. Saat itu akan menjadi saatin. Kok enggak saaten Ingat ya, sebetulnya kan kalau vokal tebal itu akhirannya harusnya imbuhan temennya juga harus tebal juga. Jadi harusnya idealnya saat itu adalah saaten. Tapi di Turki itu dikecualikan. Kalau saat itu imbuhannya temennya tipis. Jadi saatin gitu. Jadi kalau kita bilang saat terus dia jamak, saat itu artinya jam ya, waktu. Jadi kalau kita bilang saat kemudian ada jamaknya, bukan saat lar. Harusnya kan saat lar, tapi di Turki itu dikecualikan menjadi vokal tipis. Saya nggak tahu sih alasannya kenapa gitu. Pokoknya udah dari sononya begitu aja. Saat itu akan jadi saat ler. Nah, kalau di sini saat kita bahas saat bukan saaten ya, jadinya jadi saatin karena dia tipis gitu. Terus kenapa T-nya nggak berubah jadi D, jadi saaden gitu misalnya? Nggak berubah karena dia termasuk yang dikecualikan. Sama kayak tadi si ucun, terus sama kecapen, saatin, itu juga kita masih ngomong tentang harmonisasi gitu. Jadi lebih gampang bilang saatin, lebih butuh effort bilang saadin gitu, oke? Jadi kalau yang kita bilang saatin itu kita effortless gitu loh ngomongnya. Tapi kalau kita bilang saadin nerde jam kamu di mana gitu kan, kayak gitu. Terus sama seperti saat sepet juga tidak berubah. Sepet itu artinya keranjang. Jadi kalau teman-teman belanja online misalnya di Turki, itu si gambar keranjangnya itu adalah namanya sepet. Itu keranjangnya itu sepet. Jadi kalau ditanya keranjang kamu itu adalah sepetin, bukan sepetin. Nah, jadi lebih enak kita ngomong sepetin, saatin daripada saadin, sepedin. Nah, gitu. Oke? Lanjut ya. Yang nomor 4 itu ada cicek. Cicek itu artinya flower atau bunga. Nah, cicek ketika bertemu dengan kata ganti sen, kepemilikan kamu, orang kedua, itu akan menjadi bukan cicekin ya. Bukan cicekin, tapi cicein. Ingat ya, pokoknya teman-teman boleh sambil dilihat lagi materi yang kemarin. Kalau K bertemu dengan vokal di depannya itu akan berubah menjadi yumuşak G. Gitu, oke? Jadi cicek jadi cicein. Balık itu artinya adalah ikan. Nah, saya kan kuliah jurusan perikanan tuh waktu itu. Jadi balık apa sih istilahnya teh? Lupakan lah ya, gak usah dibahas. Balık itu artinya ikan, dan ketika dia bertemu dengan imbuhan
imbuhan kepemilikan sen yang itu depannya adalah vokal ya, si en itu, maka akan menjadi balun, bukan baleken, apalagi balikin, bukan ya, tapi balun, balun. Erna senin balun nerde, Erna ikan kamu di mana? Denis deh hujam, ikan saya di laut. Terus becak. Nah, becak itu artinya adalah pisau. Ya, becak itu ketika bertemu dengan imbuhan juga akan menjadi becaun, bukan becaken. Ya, jadi becaun. Becaun nerde. Pisau kamu di mana? Mutfakta, di dapur. Gitu. Oke? Nanti teman-teman tolong diperhatikan ya, ketika mencatat ini ditandain aja mana yang dikecualikan dan mana yang tidak. Pokoknya membedakan mana yang dikecualikan dengan tidak. Kalau teman-teman ragu-ragu, bandingin aja. Kalau saya sih biasanya bandingin. Kalau saya nemu kata baru yang saya belum tahu, ini kira-kira dia istisna atau pengecualian atau normal ya. Saya biasanya suka dirasa-rasain tuh, kecapen, kecaben. Nah, mana yang lebih enak gitu? Biasanya sih yang lebih ringan atau yang lebih effortless itu yang benar. Tapi nanti juga biasa saya sambil ngecek di textbook atau kalau enggak di Google Translate. Google Translate juga itu sangat ngebantu ya. Jadi kita nulis bahasa Turkinya apa, terus ditranslate ke English misalnya. Terus dibalik tuh, nanti dibalik gitu, nanti bakal munculkan cara penulisan yang benar yang mana. Nah, itu yang betul gitu. Gimana teman-teman, berapa yang betul dan berapa yang masih salah? Gak apa-apa ya, namanya juga belajar, wajar kalau salah. Oke, kita lanjut ya. Ini agak maraton. Yang 9B yang seperti saya janjikan minggu sebelumnya, ini kita masuk ke bagian Zert und Zuzler atau konsonan kasar. Ini hurufnya itu hanya ada beberapa ya, ada 8. Kalau saya menyingkatnya biar gampang, itu saya singkat dengan Fustek Cishov. Fustek Cishov berarti ada huruf F, ada S, ada T, ada K, kemudian ada C, ada Sh gitu ya, Cishov. Sh, ada H, ada P. Nah, ketika nanti ada satu kata, satu noun atau kata benda, kemudian dia bertemu dengan tambahan imbuhan misalnya nomor 1, tambahan imbuhannya itu adalah gi. Nah, dia akan berubah menjadi ichki, nomor 1 ya misalnya. Jadi dia itu kan ich itu minum. Ketika bertemu dengan imbuhan gi, itu menjadi ichki, dia berubah jadi noun, jadi ichki itu minuman gitu. Jadi dibacanya nggak akan ichgi, tapi ichki. Nah, teman-teman coba rasa-rasain deh. Ketika kita baca ichgi sama ichki, mana yang lebih gampang, mana yang lebih effortless. Nah, itu di antara dua itu adalah ichki lebih effortless ya. Itu lebih harmoni gitu istilahnya. Maka di Turki itu kalau minuman nih, contohnya ya drinks lah, minuman, tapi lebih banyak merefer ke minuman keras sih sebenarnya. Ichki itu penulisannya jadinya ichki bukan ichgi gitu. Ichki gitu. Jadi G itu berubah menjadi K gitu. Terus yang nomor 2 itu ada D akan berubah jadi T. Contohnya apa? Contohnya di sini udah saya kasih 2. Yang pertama adalah senef. Senef itu artinya kelas. Kemudian ditambah da. Da itu artinya di. Jadi kalau saya bilang di kelas bukan senefda, tapi dia akan berubah dari D menjadi T. Maka senefda itu akan melebur atau meluruh menjadi senefta. Nah gitu, senefta. Contohnya di situ. Ahmed nerde? Ahmed senefta. Misal ada teman nanya, Ahmad di mana sih? Terus saya jawab, Ahmad di kelas. Ahmed senefta. Gitu. Terus nomor B, anak kecil nanya nih, di situ ada ach itu artinya pohon ya, da itu di. Jadi ketika di pohon bukan achda, tapi achta. Oke? Nah, terus anaknya nanya nih, Baba kushlar nerde? Ayah, burung di mana? Kushlar itu sebenarnya burung-burung ya, tapi saya di sini biar lebih gampang, ya intinya dia plural lah begitu. Kushlar nerde? Burung di mana? Kata bapaknya, kasih jawaban yang simple aja. Kushlar achta. Burung di pohon. Gitu ya. Oke. Jadi achda jadi achta. Terus yang ketiga itu ada, ini yang terakhir deh kalau nggak salah. Iya benar. Nah, yang C, J berubah jadi C. Contohnya adalah kitab ditambah J.
kitab itu buku atau kitab ditambah dengan imbuhan ji. Nah, ji ini ketika bertemu dengan kitab akan berubah bukan menjadi kitab ji, tapi kitab ci. Kitab ji, kitab ci. Nah, itu. Kok kitab ci? Kitab ci ini juga saya salah nih. Maafkan ya. Ntar sambil iklan nih. Kitab itu gede. Ini aja. Nah, gini. Kitab je. Kitab bertemu dengan je itu menjadi kitab ce, bukan kitab je. Kitab ce ya, karena tadi berubah. Gitu. Itu artinya adalah penjual buku. Itu berarti merefer ke profesi. Si imbuhan je itu merefer ke profesi. Kitab je. Kemudian ada peinirji, misalnya tukang keju ya, peinir itu keju. Gitu. Terus yang B itu sut contohnya. Sut itu susu. Nah, di situ kan huruf terakhir dari sut itu adalah T, which is itu T itu masuk ke fustek shop tadi ya. Jadi ketika T itu bertemu dengan tadi tambahannya ju. Ini saya lagi ngomong para penjual nih. Ju itu penjual. Merefer kepada orang ya. Orang yang melakukan pekerjaan. Jadi sut ditambah dengan ju itu jadinya sutju, bukan sutju, bukan sutju tapi sutju gitu ya. Jadi berubah atau melebur menjadi C, dari J menjadi C. Sutju itu penjual susu. Nah, terus yang ketiga itu ada Arab ditambah dengan ja. Arab itu kawan-kawan, Arab itu bukan nama benda, maksudnya ya iya sih nama negara gitu kan, Arab, tapi ini Arab di sini juga diartikan sebagai ya noun sih, bener kata benda lah gitu, kata benda ketika ditambah dengan ja. Nah, ini jadinya merefer kepada bahasa kalau di dalam bahasa Turki. Jadi Arab ditambah ja itu bukan Arab ja tapi Arab ca. Arab ca itu artinya bahasa Arab. Bahasa Arab. Ini sebenarnya teman-teman apa istilahnya? Si imbuhan di Turki itu kan memang banyak sekali. Saya nggak minta teman-teman untuk menghafal, tapi nanti seiring berjalannya waktu, seperti yang suka tim tele bilangin, kalau sering-sering itu pasti teman-teman juga akan bisa tahu, akan bisa membedakan. Gitu sih intinya. Nah, kalau Indonesia ja, kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Turki nih, bahasa Turki ditambah ju itu jadi Turkce. Itu bahasa Turki, bukan Turkcu ya, jadinya Turkce. Jadi emang kalau nggak salah tuh memang antara cuman pilihannya antara ca atau c gitu, Turkce. Terus kalau misalnya bahasa apa lagi ya, Rusia itu jadinya Rusca. Terus kalau bahasa Jepang itu jadinya Japonja. Nah, kalau Indonesia bahasa Indonesia tuh bukan Indonesiaja, ternyata saya baru tahu. Jadi di sana itu bahasa Indonesia dikenalnya sebagai Indonesia gitu, Indonesia. Hangi dil konuşuyorsun Erna gitu. Maka saya akan jawab Indonesia. Saya ngomong bahasa Indonesia gitu. Oke. Nah, teman-teman, ini sebetulnya ya lagi kalau kita bicara tentang imbuhan dan lain-lain itu tuh banyak banget di Turki itu. Jadi kita sambil sering-sering lihat aja, sering-sering latihan, nanti insya Allah bisa. Kita belajar detail aja ya, sedikit-sedikit, tapi yang penting teman-teman bisa paham. Itu aja. Oke? Insya Allah nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar atau boleh DM ke tim tele. Nanti kita coba bantu jawab gitu. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum, Guru Syurus.